Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kesempatan untuk malam hari ini ketemu lagi. Kemarin kita kaji sampai eh, dosa besar yang pertama, yaitu asyirku fil ibadah, syirik dalam ibadah atau syirik di dalam menyembah Allah Ta'ala. Kita lanjutkan sekarang bab yang kedua, al-kabiratus tsaniyah. Ya, dosa besar yang kedua adalah fisihar, tentang sihir. Ya, sihir, apa itu sihir? Kita sering dengar ya bahwa sihir itu di kitab ini disebutkan dari kata sahara, artinya memalingkan sesuatu. Ya, jadi memalingkan sesuatu dari hakikat sebenarnya. Kayak misalnya tali seakan-akan bisa jadi kayak ular gitu ya. Itu dipalingkan pandangannya, atau juga bisa dialihkan ya dari pandangan yang tidak sebenarnya. Ini para ulama jelaskan gitu. Cuman sihir ini ada dua. Ada sihir yang sifatnya samar-samar kayak tadi. Jadi yang dipengaruhi itu adalah pandangan mata kita. Ada sihir yang memang nyata. Misalnya dia bisa melakukan hal-hal yang aneh, tapi caranya lewat bantuan setan. Ya. Jadi melakukan sesuatu yang aneh di luar akal manusia, tapi caranya adalah bimuqarrabati ila syaitan. Caranya dia mendekatkan diri kepada setan. Sehingga kadang-kadang bisa orang itu terbang, ya, atau bisa jalan di atas air, atau tidur di belarak nenggon pohon, apa itu bisa kadang-kadang nenggon sesuatu yang tidak masuk akal. Kayak di TV itu ada orang dipenggal tidak mati, kan ada istilah ilmu apa itu dulu saya dipenggal nggak mati itu ya pakai sihir-sihir, anak saya dipendem di kubur, ngerti-ngerti urip meneh padahal diikat. Kan ada nenggon sirkus atau pertunjukan-pertunjukan. Saya dulu pas SMP di Purworejo itu dikasih pertunjukan. Orang itu diikat di rantai, dikubur urip-uripan. Ngerti-ngerti jedul di luar pakai ganti baju lagi. Nah, itu bisa atas bantuan setan. Jadi ya kata kata Imam Az-Zahabi, sihir itu inkhirafu syai' an haqiqatiha, memalingkan sesuatu dari hakikatnya yang sebenarnya bi tariqati muqarrabatu ila syaitan, dengan cara minta tolong kepada setan. Jadi kadang-kadang bisa orang itu melakukan aneh atas bantuan dari setan. Nah, ini apa bedanya dengan kelakuan aneh yang tidak masuk akal tapi memang barokah dari keimanan. Nah, itu kan ada juga. Itu namanya karomah. Karomah itu keajaiban-keajaiban yang Allah tampakkan karena keimanan. Contoh kayak di Palestina ini sekarang di Gaza banyak itu keajaiban-keajaiban. Ada bayi kena runtuhan tembok sampai 3 hari, ketemu ya belum mati. Ada yang sampai 6 hari, ini yang terbaru nih, 6 hari, bayangkan. Sudah terkubur di reruntuhan tembok, ketemu masih hidup. Wah, ini kan ajaib-ajaib kayak gitu itu. Ini berarti barokah atas keimanan. Nah, ada juga keajaiban yang ini khusus Allah berikan kepada para nabi, namanya mukjizat. Nah, kalau ada keajaiban, tapi orangnya itu nggak pernah melakukan amal soleh, bukan nabi, bukan orang beriman, berarti dia dibantu oleh setan. Nah, itu namanya sihir. Nah, ini yang haram dan ini termasuk dosa sangat besar. Nabi mengatakan ya bahwa sihir ini termasuk satu di antara dosa besar yang menghancurkan kehidupan. Jadi Nabi mengatakan ada 7 dosa besar yang dipilih oleh Nabi sebagai daftar yang paling besar. Ijtanibu sab'ul mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 dosa yang akan membuat hidup kita hancur. Fadzakkaru minha,
dan Nabi mengatakan salah satunya apa? As-sihru, yaitu sihir. Ya tadi bentuknya kayak gitu itu tadi. Nah, gimana hukum sihir? Allah mengatakan ya bahwa sihir ini hukumnya kufur. Kalau dia lakukan maka dia bisa kafir. Karena Allah mengatakan ini dalilnya walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sesungguhnya setan itu kafir. Kenapa? Karena dia mengajarkan ilmu sihir. Jadi sihir itu tidak hanya dosa besar, tapi sihir itu menjadikan kafir. Dan sihir itu sumbernya dari setan. Dan setan mengajarkan ilmu sihir tujuannya biar manusia itu kafir. Jadi belajar ilmu sihir itu belajar untuk kafir itu aslinya. Karena sumbernya dari setan. Dan setan itu kalau mengajarkan ya biar imbalannya seperti itu. Wa malisyaitul mal'un ghurdu fi ta'limil insan sihir, dan tidaklah setan yang terlaknat itu punya tujuan fi ta'limil insana sihra, mengajarkan manusia ilmu sihir illa liyusyrika bihi. Tujuannya supaya mereka syirik. Kenapa syirik? Karena dia minta bantuan kepada selain Allah Ta'ala. Ya. Ini jelas ya, hukum sihir jelas banget ya, bahwa tidak hanya dosa besar, tapi pelakunya itu bisa menjadikan kafir, karena sumber ilmunya dari setan. Jadi bisa dipelajari itu sebetulnya bisa, belajar ilmu sihir itu bisa, tapi ya malah resikonya berat itu ya. Ikhwanifidin rahimakumullah. Nah kemudian apa saja ini bentuk-bentuk sihir. Jadi di sini ada beberapa model bentuk-bentuk sihir. Yang pertama, ya, di sini disebutkan ini ada keterangan dulu, fanaro halakna katsiran minad dolal, dan kita lihat begitu banyak kesesatan yadkhuluna fis sihr, itu masuknya perkara sihir. Jadi buntut dari sihir itu ternyata begitu banyak. Pertama, tukang sihirnya itu jelas hukumnya kafir, kita mendatanginya juga ikut terlibat. Kok tukang sihirnya. Ini yang mendatangi saja itu dia dianggap kufur kepada milah yang dibawa oleh Rasulullah. Nabi mengatakan man ata arrafan au sahiran. Siapa yang mendatangi tukang sihir ya. Apa kata beliau? Faqad kafar ala millatir Rasulillah. Maka dia telah kafir terhadap milah yang dibawa oleh Rasul, yaitu telah kufur kepada dinul Islam. Bahkan Nabi mengatakan haddus sahir darabahu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir itu dipukul lehernya dengan pedang. Wah, berarti hukumannya mati ini, Pak. Berat ini karena sihir itu ya tukang bunuh orang. Ya, Pak. Ya, dia menyihir. Nyihir itu bikin orang yang tadinya sehat bisa jadi sakit, tadinya normal jadi linglung. Bisa karena disihir itu kemudian dia jadi gila. Kan ada sihir yang membuat gila, ada sihir yang membuat orang itu saling bunuh, ada sihir yang membuat orang itu jadi pisah. Suami istri karena disihir kemudian tadinya akrab jadi benci, jadi pisah. Ada sihir mata yang dipengaruhi, dia bisa ngerampok hartanya dengan sihir dipengaruhi lewat pandangan mata. Makanya hukumannya berat ini. Ya. Kata Nabi, haddus sahir darabahu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir itu adalah dengan dipukul lehernya pakai pedang. Ya, ini hukum tukang sihirnya. Lah gimana hukum mendatanginya? Maka tadi dalam hadis man atta sahiron, siapa yang mendatangi tukang sihir faqad kafar ala millati Rasulillah, maka dia telah kufur kepada milah yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, lah kemudian gimana hukum belajarnya? Jadi beda nih hukum tukang sihirnya, itu yang paling parah. Ini hukum pelanggannya, ini bukan tukang sihir tapi pelanggannya. Ini juga tadi hadisnya. Nah ini hukum belajar ilmu sihir. Ini ternyata di sini disebutkan ya al-hukmu fit ta'limi sihir, belajar ilmu sihir ini juga haram karena belajar ilmu sihir itu belajar untuk kafir. Karena ilmu sihir sumbernya dari setan. Karena tadi ayatnya ya walakinna syayatina kafaru, setan itu kafir. Kenapa? Yu'allimunan nasa sihra. Karena dia mengajarkan ilmu sihir. Jadi saya belajar kan berguru karo setan tau gue. Sumbernya dari setan masalahnya. Iso Pak dipelajari itu ada kitabnya. Ya. Belajar ilmu sihir. Ya.
Jadi ben iso nyantet ngono, jadi sekolah perdukunan ngono ya enek loh sekarang itu, ya toh. Itu, ya. Saya punya temen ini dulu mantan mantan pelaku kaya ngono kuwi, lek nglakoni ben iso mabur ngono kuwi, itu ngasih totalnya itu 17 tahun dia itu, ya toh. Belajar ya kabeh ritual dilakoni, nganggo kungkum, nganggo apa namanya itu, thawaf keliling punden, terus apalagi itu nang nggon tempuran pirang dina, ngono kuwi pokoke dilakoni kabeh itu. Wah ternyata tenan, ya toh. Dia kaya duwe kekuatan, tapi caranya ben iso mempraktekkan ilmu sihir itu, dia pakai mantra-mantra manggil nama jinnya itu. Wong ngerti-ngerti, kaya iso mabur, wong-wong nonton, wah iso turu nang nggon, apa itu, pelepah pisang, nanti wit gedang ku nang nggon dhuwur godhonge ngono iso nggledak wong iki, ya toh. Itu betul-betul terjadi ngono kuwi. Masih tangga-tanggane gumun masih do munduk-munduk kabeh, ya. Eee Ternyata tibake itu remeh banget kayak gitu, kekuatan setan itu sangat lemah. Lagi nek diwacoke ta'awudze jiblok lho wong kuwi. Karena, setannya kabur. Jadi dia bisa ketok hebat, itu bukan karena le nglakoni itu tadi. Nek le nglakoni iki jane nggur testingnya setan kok, aslinya dia itu ketok hebat karena dibantu setan tadi. Ya kan dia caranya berkorban, kemudian mendekatkan diri pada setan itu tadi nganggo ritual-ritual, kadang-kadang nganggo sajen pengorbanan, itu semuanya diberikan ke setan. Akhirnya ketoke iso nglakoni sing aneh. Dia belajar ilmu kebal ngono barang, ya toh. Itu ilmu-ilmu yang selain haram, wis enggak manfaat. Nah, terus nggih apa kaya ngono kuwi? Kita aja disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berlindung dari ilmu yang enggak manfaat, gitu kan? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Terus nek misalnya iso kebal ngono ki ben apa? Apa pengen nantangi wong ben dibacoki mendat ngono apa piye? Atau nek misalnya pengen iso jalan di atas air ora teles, alah mbok karek numpak perahu, kan penak toh. Kok dadak repot-repot belajar ngasih 17 tahun. Terus pengen iso mabur ngono barang. Gampang to karek numpak motor mabur ngono ya iso mabur to. Kok dadak repot le belajar kayak gitu tuh terus ben opo nek kayak gitu itu, ya toh. Pakai ilmu kekebualan, ilmu tenaga dalam. Ini biasanya kalau ilmu-ilmu tenaga dalam gitu itu ya, itu biasanya memang pakai bantuan-bantuan jin itu biar bisa ngelakoni si aneh-aneh itu tadi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi itu hukum belajarnya, lagi hukum yang paling dasar ilmunya aja ilmu yang enggak manfaat. Lah kok belajar ditekuni tenan, oh itu sumbernya dari setan. Berarti kan itu malah menjadikan kita kufur, gitu ya. Nah, gimana hukum berobat ke tukang sihir? Kan ada orang itu, kena sihir, kena guna-guna gitu misalnya, lah kemudian le ngobati ya diparake ning tukang sihir meneh. Nah, itu nggak boleh ngobati penyakit karena sihir dengan sihir juga, itu nggak boleh. Bahkan nonton acara praktek sihir aja nggak boleh loh, Pak. Misalnya ada praktek, ada orang mempraktekkan ilmu sihir gitu ya, itu nang lapangan misalnya biasanya ki tukang pengobatan ngono kae ben laris ngobati apa ngono ki nganggo atraksi-atraksi yang pakai ilmu sihir. Misalnya di, tusuk pipinya tembus ngono ki ora ora lara, apa mangan beling, ngono. Ada juga sik nyokot mawa, ngono-ngono kan ada tuh kaya ngono kae. Kuwi tenanan kuwi ketoke ora masuk akal, kok iso gitu ya, ya toh. Itu memang kadang-kadang bisa atas bantuan bantuan jin, bantuan setan, bisa, ya toh. Jadi melakukan hal-hal yang aneh-aneh ngono kuwi, diiris-iris ora tedhas ngono barang, itu nek dipelajari ngono ki iso memang. Ning terus untuk apa kayak gitu itu, pengen dosa besar itu dosanya sangat besar loh ki. Ki orang-orang sing golek rezeki lewat kaya ngono ki ya haram hasilnya kuwi, ya toh. Gitu ya. Dan di Indonesia banyak tukang sihir ngono ki akeh. Bahkan mungkin di antara negara sing paling banyak memproduksi tukang sihir ki ya Indonesia sing paling akeh. Ada sekolahnya masalahnya itu, sekolah ilmu sihir ngono ki. Nah, zaman dulu ada itu di cerita Ashabul Ukhdud itu, setiap kerajaan mesti punya tukang sihir. Pemenang Fir'aun, Fir'aun itu ngopeni tukang sihir akeh banget itu.
Nyoto-nyoto tenan lho, tali dadi ula ngono tenan iso itu di zamannya Firaun. Sampai ketika cerita Ashabul Ukhdud itu kan tukang sihirnya kerajaan sudah tua, pengen mati terus golek pengganti. Itu kan diajari tenan ben iso meraktekkan ilmu sihir. Itu nek dipelajari tenan ya iso. Ya, makanya ini haram hukumnya. Ya, termasuk hukum nonton acara sihir itu juga nggak boleh. Pemenang kok malah mempraktekkan minta disihir ngono barang kuwi tambah nggak boleh meneh itu ya. Itu ya kaitan dengan bahayanya itu kemudian saya nukilkan lagi beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya. An Ibnu Mas'ud ya dari Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ruqa sesungguhnya mantra wa tamaim tamaim itu jimat wa tiwalah tiwalah itu sihir ya tak? Tiwalah itu ilmu pengasihan sihir itu syirkun syirik apa itu tamaim di sini disebut tamaim al jam'ut tamimah jamak dari tamimah artinya apa tamimah itu sesuatu yang dipakai untuk bisa membuat orang yang tadinya jauh jadi dekat ya. Itu kan berarti pakai ilmu sihir gitu ya. Nah, kemudian anwa'us sihir, beberapa model-model sihir di sini disebutkan pertama adalah sihrut tafrik ya. Sihir untuk memisah. Oh, jadi ada sihir itu dalam rangka untuk memisahkan suami istri. Makanya ada ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Ya. Dalam ayat itu kan Allah mengatakan ma yufarriqu bainal mar'i waz zauji. Bahwa mereka belajar sihir itu tujuannya untuk memisahkan bainal mar'i antara seseorang dengan istrinya. Wa ma hum bidzarrina bihi ila min ahadin illa biidznillah. Maka kemudian Allah mengatakan enggak ada yang bisa memadaratkan kecuali atas izin Allah taala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu belajar sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan madarat sampai ayat akhir. Nah, ini berarti sihir yang pertama adalah sihir untuk memisah. Misalnya karo bojone jane ra nek masalah kok ngerti-ngerti jengkel terus. Ya toh, saben nganggo klambi kae kok mesti nesu terus. Wah, oh gek-gek bojone kena sihir. Gampang loh, setan itu bisa. Caranya gimana? Caranya itu ya orang yang pengen memisahkan kita, itu biasanya dia ngambil barang yang dipakai orang itu kemudian dibawa ke dukun atau tukang sihir terus kon montre-montreni ya Mbah niki pripun carane wong wedok kae iso pisah karo bojone. Ya toh, akhirnya dimontre-montreni pakai ilmu sihir atas bantuan setan bisa. Nah, nanti barang sik dipakai itu nek dienggo wonge, engko kena sihir. Misalnya jenengan ngeleri pakaian dicolong, terus disihir, dimontre-montreni, engko dipakai, mboten dipakai, ya toh, langsung jatuh dia kena sihir. Wah, akhirnya ngerti-ngerti nek weruh bojone jengkel banget. Nah, bisa. Nah, jenengan tonton kok nek bojone iki kok ora koyo biasane. Hawane nggur jengkel terus nek pas jenengan nganggo klambi tertentu atau dina-dina tertentu, ha iki kayak kena sihir itu ya ta. Bisa itu dulu pernah terjadi masalahnya, ya ta, kena sihir terus bisa. Nah, yang kedua, ini yang disebut kebalikan dari yang pertama, sihrul mahabbah atau tiwalah. Ya, tiwalah itu guna-guna, berarti membuat kalau tadi nomor satu misah, yang kedua ini malah gandengke, ya toh, sik ora seneng ben seneng. Ya, itu pakai sihir sihrul mahabbah, ilmu pengasihan, jaran goyang, apa semar mesem, ilmu pelet, ngono kuwi model-model kayak gitu. Bisa atas bantuan jin, dia nanti minta tolong dibacakan mantranya, ya toh. Kalau laki-laki biasanya pakai ilmu apa nek laki-laki apa semar mesem apa jaran goyang ya. Sik wedok jaran goyang, nek sik lanang semar mesem ya toh. Engko bisa perantaranya pakai akik atau batu ya, terus nanti kan ada akik itu gambarnya semar tenan loh itu ya toh. Engko terus dimontro-montroni, nek ditemplekke sik wedok sik disenengi karo dibacakan mantra itu, akhirnya sik wedok kena sihirnya langsung terkintil-kintil memang ya toh. Wong pernah saya dapat cerita, itu teman dulu pas belum dapat hidayah, itu dia entek berapa juta ngono teko daerah Pandeglang ngono ya toh, nggur golek
ilmu Semar Mesem iki mau, ya toh. Akhirnya dapat akik itu tadi, ya, akiknya ini nek dimontro-montro nih, kemudian ditemplekke sik wong wedok sik disenengi, wah iso langsung nganu, langsung terkintil-kintil tenan, ya toh. Wong enek wong pacaran ditempleki kuwi ngono langsung anu pacare ditinggal ngono cerita. Walah masyaallah. Ya itu. Tapi itu semuanya cuman tipu daya setan. Tur sementara kita baru lagi kuwi tok seneng sedilit tuh bariku langsung bencinya setengah mati. Nah, yang ketiga, ini namanya sihrul ain, sihir mata. Sihir mata itu ya kalau sekarang misalnya kayak hipnotis gitu ya, itu kayak sihir mata. Bisa dia mempengaruhi lewat bantuan setan itu lewat pandangan mata. Hati-hati ya kalau kita itu apa itu dirayu-rayu gitu, "Totop mata saya." Itu iso kena sihir itu. Sihrul ain ya. Ain itu penyakit yang sumbernya dari mata ya, dari setan juga. Makanya kalau ada orang memuji-muji kita, anak kita langsung baca subhanallah, itu biar enggak kena penyakit ain namanya. Misal, "Oh, anaknya lucu temen, ya Allah, ya toh, iki sehat temen." Ah, langsung apa namanya? Di disebutkan lafadz Allah. Bisa antum menyebut subhanallah atau ya masya Allah, insya Allah aman. Tapi nek iyalah wong jenenge kene ngono kuwi sehat no, ah, malah bariku lara. Itu sih penyakit ain tuh gitu loh, Pak. Hati-hati ya toh. Sapa ndhisik mboke ngono mah mboke melu lara. Bisa loh kayak gitu ini ada penyakit ain. Makanya perintah Nabi kalau kita ketemu anak kecil apa? A'idzukum bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, itu doanya. Ya Allah, aku mintakan perlindungan dari godaan setan secara sempurna dari semua makhluk-makhluk itu karena yang paling rawan kena gangguan setan itu anak-anak kecil itu. Ada setan khusus goda anak kecil. Makanya nek maghrib-maghrib enggak boleh anak kecil di luar juga itu kan. Makanya dibacakan doa itu aman. Kalau bocah ke diusap kepalanya, didongani wa idzukum bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nek wong ndek ben ki disuwuk kuwi jane. Jane suwuk ki asline ada syariatnya lho kuwi ya. Sing penting carane bener. Masalahe ade iki klerune le nyuwuk ki ndadekne Mbah Dukun diolom-olomi nganggo mantra-mantra apa setan radoyan randulit ngono buh. Kuwi sing gare kleru ki ngono kuwi. Jane nek kita disuwuk dhewe ngono dibacakan doa tadi ya toh. Wa idzukum bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ya toh. Itu diusap ngono tok wis beres itu. Ya, apa dibacakan mau'udzatain itu juga boleh itu ya. Nah, kemudian ada yang keempat namanya sihrul majnun. Majnun itu bikin linglung, gila. Kan ada toh, wong jane sehat, tapi kok ngertung itu langsung depresi, olah-olo, lolak-lolok, tiba kena sihir. Oh, banyak kayak gitu itu. Makanya antisipasinya kita itu ya kalau dikir pagi jangan lupa baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu insyaallah enggak akan kena gangguan sihir ya toh. Atau kalau antum mau tidur baca ayat kursi itu juga enggak akan kena gangguan setan di malam itu karena kita dikawal malaikat ya termasuk sihir. Ya toh orang-orang yang enggak suka sama kita kirim sihir. Oh, itu nek antum sebelum tidur sudah pakai pager itu ya toh. Itu dukun loh ki pager gaibnya itu yang syar'i gitu. Jadi ada tolak balak dengan istighfar, dengan baca doa, kan ada hadisnya. Antum nek mau tidur wudu saja, kemudian baca doa, ya selesai wudu terus antum tidurnya langsung pasrah, ya doa biasa itu. Yang penting wudu dulu, dijamin nggak akan kena gangguan setan sampai pagi. Ada hadisnya itu. Nabi mengatakan, ya ida atakum ila firasihi fal yatawaddo bi wudu'is shalah. Kalau kamu datang ke tempat tidurmu, mau tidur maka berwudulah seperti engkau wudu mau salat. Ya, apa tujuannya? Idza mitta fa anta thahir. Kalau kamu itu mati di malam itu kamu kondisinya sudah suci. Padahal kalau mati kondisi suci itu jaminannya juga surga, ya toh. Dan kenapa kalau kita mau tidur kok pasrah kematian, doanya juga pasrah kematian kok amutu wa ahya, ya Allah saya pasrahkan hidupku dan matiku, karena memang tidur itu saudara kecil atau wafat sugro, mati kecil gitu loh Pak. Makanya hati-hati, banyak doa. Nah yang kedua Pak, fungsinya ya kalau tadi nomor satu fa'in mita fa'anta tohir fahuwa fi ghisyatil malak hatta yusbiha. Karena kalau kamu itu tidurnya wudu,
kamu akan dikawal ya, dibentengi malaikat ya sampai subuhnya, didoakan terus oleh para malaikat. Malaikatnya nggak tidur, Insya Allah kayak gitu itu. Ya. Dasarnya doa, makanya aja nyepelekke walaupun doa. Ini penyebab kita ya kena itu karena kondisi lemah ya, kurang doa. Makanya yang paling gampang kena sihir itu perempuan, terutama ketika haid karena dia kurang doanya gitu kan. Nah, kemudian ada yang keenam namanya sihruda. Da itu penyakit. Jadi ngurtung itu kena penyakit aneh, didiagnosa medis ora ketemu, tapi loro terus. Wah, itu pernah ada nggak sih kayak gitu itu? Dicek fisiknya sehat tapi kok loro terus ngono kuwi. Wah, awak ya ngurtung itu lumpuh kayak disundeki. Wah, ternyata memang bisa atas bantuan tukang sihir itu bikin orang tersakiti itu bisa. Makanya kalau kita doa itu sebetulnya tipu daya setan itu lemah itu ya toh. Makanya banyak doa. Nah, itu bisa buat orang itu sakit, rusak karena kena sihir ini, ya. Antum ngerti ada artis yang kemudian kena mantra, kena sihir, ngerti itu langsung wajahnya jelek banget, jadi kurus kering, nah itu ya ada. Nah, yang terakhir itu yang disebut eee, gharibul adah. Gharibul adah itu tidak seperti kebiasaan atau sesuatu yang aneh, kayak akrobat-akrobat itu di luar nalar, ya misalnya kayak telepati, mripate ditutup ngono kuwi ya iso ngerti apa-apa ngono kuwi, ora werontek ngono barang kae di wis kuwi model-model sihir kayak gitu, kayak apalagi biasanya itu yang sering praktek di TV itu kan ada tukang sihir tapi malah dapat duit akeh kae, ya toh. Islam tegak ngono kuwi tukang sihir hukumannya dibunuh. Tapi kalau di negeri kaya ngene iki malah tukang sihir dapat job penting, duwite akeh, ya toh. Karena praktek sihir kemudian apa itu, diliput jadi acara. Tapi itu ya bab sihir ini insyaallah selesai. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.